orang mau digusur. Pak Lurah ya? Pak, saya Sudarno Pak. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore. Kurang keras. Mukul paten ono TV ini tuh. TV kali Pak. Cinta. TV-nya dimatiin Ya. Cabut aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pertama Bapak Ketua RT 37 Pak. 38 ya. Ada artinya. 36 belum mandi. Sebutkan terima kasih Bapak Ibu sekalian kesempatan ini mengunjungi kami Kelurahan Gadi Mulia, yang intinya siang mendengar Bapak RT datang tadi pagi, kemudian tadi pagi saya ada acara di rumah jabatan, jadi saya minta kabel, saya bilang kalau memang hadir jam 2 bisa saya terima, insya Allah saya bilang. Jadi berdasarkan paparan Pak RT sudah menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, dan mari kita berdialog. Cuma saya lurah bukan pengambil keputusan. Saya lurah bukan pengambil keputusan, hanya menerima instruksi dari pimpinan. Jadi saya hanya sebagai bawahan yang diminta menindaklanjuti apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Saya didatangin oleh PUPR karena ini sudah tahu semua Pak ya masalahnya ya, kita sudah tahu masalahnya. Saya didatangin oleh PUPR pemerintah Kota Samarinda memohon menyampaikan bahwa gang Karanggongos itu akan dibangun karena desainnya sudah ada, anggarannya sudah ada, diperkirakan pembangunannya itu. Coba yang satu ini ganti meteran. Jadi pihak PUPR datang meminta kepada saya bahwa menjelaskan di sana akan dibangun ada dermaga kecil, ada jembatan penyeberangan untuk jalan kaki, taman, ada taman baca, itu antara Kelurahan Gadi Mulia dan Kelurahan Bandara penyeberang itu akan dibangun, dan desainnya sudah ada, anggarannya sudah ada, tinggal menunggu waktu antara bulan Maret atau April, Maret April itu perkiraan itu yang disampaikan kepada saya. Jadi memohon kepada kelurahan untuk membantu mensterilkan di sana, untuk membantu. Saya bilang, kenapa tidak Pak Wali aja langsung atau Satpol PP yang buat peringatan, dan dari PUPR yang berikan surat. Saya bilang seperti itu, tapi enggak, katanya cukup kelurahan saja, cukup kelurahan, karena di sana langsung setelah katanya cukup kelurahan, maka saya tanya lahan itu. Saya tanya sama Pak Rohman, saya tanya Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat, statusnya itu seperti apa lahannya di sana. Saya tanyakan, langsung dijelaskan ini dulu ada perjanjian apa segala, ya dijelaskan langsung. Saya tanya juga dulu yang memegang sebelum saya di sini, kasih terantip dulu ya. Nah katanya itu ada perjanjian Pak, katanya 66 orang atau 60 orang, 60 orang di atas materai, bahwa apabila ketika pemerintah ingin membangun, mengambil, maka dengan sukarela mereka akan membongkar, mengembalikan tempat tersebut. Nah cuma saya tanya mana, nah dia tidak tahu naruhnya di mana, dan Pak Rohman juga katanya ada aja, Pak Rohman juga lupa naruhnya. Cuma itu ada,
perjanjian itu kalau seperti itu. Dan di situ juga ada tertulis dilarang membangun dan ada surat. Itu casnya habis nih. Ada casannya. Oh iya, lewat aja. Cek. Nah, maka dengan itulah maka saya membuat edaran tersebut. Karena apa? Takutnya nanti jangan sampai ketika mau dibangun baru dikeluarkan edaran. Ini maka jangka waktunya sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan ini jangka waktunya. Karena mungkin PRT sudah melihat desainnya apa segala, PRT sudah melihat waktu ada pertemuan dan itu perintah Pak Wali. Nah, tapi dengan adanya seperti ini ada keberatan. Saya hanya melanjutkan apa yang diperintahkan kepada saya. Saya bukan orang yang membuat keputusan. Maka hari ini apa yang bapak-bapak mungkin usulkan apa kami tampung, akan kami laporkan ke pimpinan kami yang lebih tinggi. Karena saya hanya melaksanakan tugas apa yang diberikan kepada saya. Mungkin itu dari saya, mungkin ada masukan-masukan akan kami catat apa yang akan kami laporkan ke atasan kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada siapa yang mungkin yang ini. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah Dadi Mulya Pak Muhammad Yahya Pak ya. Yansah, kemudian Pak Babin Kaptipmas, seluruh warga Gang Rahmat. Saya Sudarno Pak, kebetulan kurang lebih 79 tahun bersama-sama dengan mereka. Bahwa saya tidak tinggal di sana, ya, tapi setiap acara, setiap masalah apapun saya pasti dipanggil. Bukan diundang Pak, dipanggil. Maka kemudian kemarin malam saya juga dipanggil untuk kemudian mencari solusi. Maka pilihan kami adalah dua, mau yang membuat surat edaran atau ke Pak Wali Kota. Nah, hari ini kan kemudian Bapak sudah menyampaikan kepada kita bahwa Bapak adalah meneruskan perintah. Kan begitu, berarti perintah tertingginya adalah dari Pak Wali Kota Samarinda, Pak Sarijang. Insya Allah saya akrab Pak dengan beliau, insya Allah. Jadi tidak usah khawatir ini urusan kemudian menyusahkan Bapak. Hanya kami datang di sini dengan Pak RT, dengan seluruh warga Gang Rahmat. Mestinya kan tiga RT ini, kan gitu. Intinya manusia ini butuh solusi Pak. Kalau gusur-gusur ya bisa Pak, mohon maaf. Jadi semua orang bisa gusur. Kalaupun saya umpamanya suatu saat jadi pimpinan juga bisa gusur Pak. Apalagi dilengkapi sama aparat, ada Satpol PP, ada mungkin polisi, mungkin aparat yang lain. Tetapi ketika Bapak gusur kemana manusia ini? Pertanyaannya, ini ibu di Mbah Nem Pak. Mbah Nem itu Pak, nerima surat pian itu 2 hari Pak nggak bisa tidur. Mungkin Bapak habis tanda tangan, selesai urusan sama keluarga kumpul, dia tidak bisa tidur Pak. Lampan cucunya Pak. Begitu juga yang lain. Satunya itu jatuh sakit tuh. Ada yang sakit Pak. Atas lembar surat Bapak, mohon izin Pak. Sementara infrastruktur itu menurut saya dibangunkan untuk manusia Pak. Menurut saya. Jadi Bapak atau Wali Kota mau bikin taman, mau bikin penyeberangan sah Pak, nggak ada masalah itu. Cuma manusia ini loh, solusinya apa? Kalau Bapak suruh pindah ya kalau punya rumah. Yang kedua, Bapak suruh pindah nyewa ya kalau punya uang. Ini kan yang kemudian yang Bapak urus sebagai lurah ini kan manusia Pak, punya rasa, punya kebutuhan, punya keinginan. Gitu loh Pak, maksud saya. Jadi tolong sampaikan ke Pak Wali bahwa untuk yang ini tolong dicarikan solusi dulu, tidak pada posisi warga Gang Rahmat itu menentang Pak. Kalau Wali Kota terus kemudian gusur aja masalah Pak menurut saya. Sudah ada kok yang kemudian mohon maaf beberapa informasi yang masuk ke saya. Yang dulu sudah dikasih ganti rugi apa semua sampai hari ini juga nggak ditata kok. Sampai hari ini Pak, karena kebetulan kakak ipar saya di Tarmidi Pak, sekarang tinggal di Bengkuring. Rumahnya juga belum dibongkar. Karena belum dapat ganti rumah dan sebagainya. Ada juga udah dapat ganti rumah.
Ini kan masalah kompleks lah. Jadi Pak Wali menurut saya jangan partisan juga, kemudian kalau ada masyarakat yang lemah udahlah gusur aja, yang kuat-kuat yang protes jangan gitu loh Pak. Ini manusianya yang kemudian dipimpin Pak Wali semua begitu loh. Apalagi 2020 beliau selesai. Kita kepengen Pak Jaang itu sampai mati diingat oleh kita Pak, bahwa beliau itu memikirkan perut masyarakatnya ini, memikirkan tidur masyarakatnya ini Pak. Nah Bapak sebagai ujung tombaknya, karena Bapak yang bikin surat, ya kami datang. Kalau umpamanya Pak Fahmi, camat itu Pak, masih keluarga Lawan Ulut, yang kemudian bikin surat, ya saya datangi Pak, sama warga gitu. Kalau Pak Wali yang buat, tetap saya datangi Pak, nggak ada cerita. Nah kami sebagai anak Bapak, sebagai warga ini, kami tidak ke DPR dulu Pak, langsung ke Bapak. Nah sekali-kali lah Pak mohon izin, ya main lah ke Gang Rahmat Pak, bagaimana kehidupan orang sana, apa semua. Anak-anak ngaji, kemudian bagaimana Mbah Nam ini tidur sama 8 cucunya. Jika itu kemudian kita tepus diri sebagai manusia Pak, Bapak menjadi dia, Bapak nggak akan lakukan, nggak akan lakukan Pak, betul Pak. Nanti akan ditagih Pak nang akhirat Pak, benar Pak. Kasihan nanti kita, gitu. Pemimpin kita ini susahnya, makanya saya juga belajar begitu. Saya dulu DPR 5 tahun Pak, belain yang di belakang Robinson, kemudian kita merjuangin 800 kakak yang urusan HGB Pak, yang disuruh sama Pak Wang Paruk waktu itu diperpanjang sewa HGB-nya. HGB itu tiap saat bisa digusur Pak. Kita perjuangkan jadi asahan. Kita mau rakyat kita ini mimpinya indah, ya kan Bapak Ibu ya? Bukan sekedar hidupnya Pak, mimpinya pun indah gitu. Siapa tahu suatu saat Bapak juga jadi wali kota, kemudian ngayomi kita semua kan gitu loh. Amin. Kalau Bapak merasakan derita perut warga ini gitu, menurut saya begitu. Jadi mungkin itu Pak yang kami minta kepada Bapak melalui. Nanti kalau Bapak mau langsung dengar ke warga, dia monggo. Nanti Sudarno ini dikira manipulasi Pak. Enggak lah, wallahi Pak, nggak ada urusan sama saya. Saya perintahkan mereka jangan bicara tentang pemilu, jangan. Bapak Ibu mau pilih siapa terserah, karena kami udah 7 tahun 9 tahun sama-sama Pak. Nah tolong ini sampainya pada Pak Sari Jaang untuk bagaimana kalau sudah ada solusi konkret baru Pak. Kalau masalah anggaran, insya Allah lah Pak saya ngerti Pak. Itu kalau nggak bisa diserap ya bisa dialokasikan yang lain suatu saat kok, enggak lah. Itu mau dari APBN, mau dari dan apa saya ngerti lah. Cuma yang diurus ini menungso dulu Pak. Bagaimana tidurnya, makannya, bagaimana nanti kalau mereka nyewa dan sebagainya. Kalau mereka ini suruh bangun rumah paling nggak mampu Pak, mohon maaf lah. Bukan nenek saya Pak, nggak mampu mereka. Suatu saat siapa tahu Pak Wali Kota ini yang terakhir beliau membangunkan rumah dulu, mau gratis kah, mau angsuran paling ringan kah, atau nanti wali kota baru atau Bapak nanti mau maju silakan aja, yang penting perhatikan masyarakat kita kan gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak, saya tidak dalam rangka memprovokasi karena saya diminta Pak, bukan saya hadir ujuk-ujuk enggak. Tapi intinya Sudarno karena pernah ada bersama-sama dengan Pak Jaat, kita cari solusi konkret Pak, supaya mimpinya dulur-dulur saya ini juga bisa indah. Mungkin itu Pak Lurah, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu bisa sampaikan nanti konsen saudara Pak Wali Kota. Saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan saya sampaikan ke camat dulu karena aturannya seperti itu. Karena sekarang kelurahan ini bukan OPD lagi. Sekarang kelurahan ini bawa camat, jadi segala sesuatu ke camat dulu baru camat ke Wali Kota. Jadi sistemnya seperti itu. Nanti akan saya sampaikan cuma yaitu kalau masalah bicara susah kita sama-sama susah Pak. Saya ini orang miskin Pak. Saya ini orang miskin. Kalau jembatan kehewanan itu bisa bicara, saya lewat itu ditegur saya Pak. Saya ngangkat ulin di sana Pak. Jadi aku bicara miskin. Saya orang miskin. Saya anak pensiunan tentara. Susah. Orang tua saya susah. Jadi kalau bicara miskin yang sama Pak, saya orang miskin, orang susah. Saya sampai sekarang tidak punya rumah Pak. Asal tahu. Tapi saya tidak mau korupsi. Saya seharusnya saya sini saya bilang kalau bukan hak saya tidak ada. Itu. Jadi saya orang susah. Saya mobil apa? Mobil punya istri saya. Rumah saya tinggalin itu rumah mertua. Itu mobil istri saya itu. Atas nama istri saya itu. Jadi kalau bicara miskin, orang jangan. Saya ini orang susah. Saya jadi gelandangan di Bontang itu lama Pak. Di Balikpapan juga lama saya di gelandangan itu. Rumah saya juga di Sungai Pinang itu kena juga gantian. Sungai Pinang itu habis, sekarang ada lagi rumahnya sudah. Saya digantikan, rumah itu diganti sama pemerintah. Saya tidak bisa ngambil. Saya kasihkan sama orang. Saya tidak bisa nebus, saya jual. Itu kalau bicara miskin ya, saya orang miskin. Jadi itu, jadi mohon maaf itu ya. Jadi kita semua susah itu. Saya susah. Tapi alhamdulillah saya ketika saya kawin rezeki saya ada pada istri saya. Saya ikut tes pegawai negeri, tes loh saya. Pegawai negeri, saya lulus tes itu. Itu rezeki anak, karena saya pegawai negeri sudah punya anak 1. Rezeki anak istri saya di situ. Saya numpang sama mertua.
Jadi karena Bapak tadi bicara masalah susah itu, saya sampai terangkat masalah susah itu. Jadi saya orang miskin, saya ngangkut kulit, saya pernah keluar masuk hutan, angkat kayu, saya pernah dorong becak bawa kayu Pak, saya pernah jadi kernet angkot, itu hidup saya. Saya tinggal sama nenek saya susah. Jadi kalau bicara miskin saya ini mengalami Pak. Makanya saya bilang saya rezeki saya minta halal sama untuk anak-anak saya, sama istri saya. Di kantor ini uang, kalau bukan hak saya tidak ambil. Makanya saya apa adanya. Dilihat orang saya itu semua punya istri saya. Jadi tolong, jadi kita tidak usah bicara masalah kemampuan, masalah miskin susah. Saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Saya bilang jembatan kehemanan itu kalau saya lewat sini ditegur, lupa sama saya. Nyelang saya ngangkat ulin di sana itu. Sekolah biaya sendiri, sampai kelas biaya sendiri sama. Itu yang saya sampaikan. Nah masalah ini Pak, saya paham, bapak-bapak saya paham. Tapi saya ini cuma petugas, saya ini cuma aparat petugas yang diminta untuk menyampaikan lewat edaran itu. Jadi saya minta tolong itu. Jadi saya akan sampaikan apa keluhan-keluhan dari Bapak termasuk Pak Saudara tadi nyampaikan ini akan sampaikan. Makanya saya bilang catat tolong Pak Budi, saya bilang tolong catat apa keluhan masyarakat kita sampaikan. Saya hanya mengedarkan surat. Masalah itu Bapak bongkar apa indahkan itu bukan urusan saya. Nanti apabila sudah ketika Pak Wali menyampaikan Pak itu gimana? Saya bilang Pak ini sudah ada. Jadi sebagai petugas saya sudah melaksanakan. Masalah Bapak itu indahkan bongkar apa itu bukan urusan saya lagi. Saya hanya melaporkan Pak ini sudah saya laksanakan. Seperti itu. Nah yang jelas itu sudah didesain, anggarannya sudah ada dan itu bukan dari APBD. Itu dari pusat, anggaran dari APBN. Jadi tidak ada hubungan, cuma pelaksananya PUPR. Nah, yang di seberang kan sudah itu dibongkarin, sudah yang di seberang, sudah. Nah tinggal ini. Jadi mungkin itu Pak. Jadi silakan bapak-bapak yang mau disampaikan akan saya catat. Kita tidak usah berdebat Pak, tidak usah berdebat karena saya bukan membuat keputusan. Percuma berdebat kita. Jadi silakan Bapak sampaikan, kami catat, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan kami di atas Pak Camat, nanti Pak Camat ke Wali Kota. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada? Pak ya. Ngomong? Monggo Pak. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak, Ibu-ibu. Saya Muhammad Mulyono dari warga T37. Jadi bicara susah dan senang itu relatif, kaya miskin relatif lah, itu bukan tujuan kami. Jadi tujuan kami itu bahagia loh kadang mulai. Jadi warga kami termasuk saya sebenarnya ya satu, ingin bahagia Pak. Sama, saya setuju dengan Bapak. Ya kita kan sama-sama katanya susah, ya nggak susah-susah banget lah, ya kan? Masih bisa makan, minum, ketawa. Cuma dalam permasalahan ini ada dalam pikiran kita membuat salah satu ibu nggak bisa tidur, ada yang sakit, berarti kan ada masalah gitu. Nah ini kami mohon para pemimpin-pemimpin kami kebijaksanaannya. Kebijaksanaan dalam apa? Dalam mengurusi bagian enggak ini warga saya gitu. Kalau saya membuat keputusan seperti ini, ternyata surat edaran Bapak ada imbasnya ke warga Bapak sendiri. Ya dalam hal ini baru 2 yang disebutkan, yang lain belum. Kalau disebutkan semua 1 hari 2 hari tidak akan selesai. Jadi yang mewakili aja saya rasa Bapak kami, Bapak Lurah
punya solusi, punya jawaban pastinya. Karena Bapak juga bilang tadi dari bawah pernah susah, pernah apa, ya begitulah. Jadi saya berharap dari Bapak Lurah kebijaksanaannya dan disampaikan ke atas supaya kami-kami yang tinggal di bantaran Karangmumus ini ya setidaknya mendengar kabar bahagia, kabar gembira tadi Pak ya. Jadi bukan sekedar urusan perut, bukan sekedar urusan pekerjaan, karena kedepannya seperti Bu Nem nih punya cucu ini bawa kemana, sekolahnya di mana, tinggal di mana, nanti itu yang perlu dipikirkan ke belakangannya. Untuk pertanyaan saya sih ada satu yang belum saya pahami. Mungkin saya juga belum ngerti ya, dulu ada perjanjian itu tertulis atau enggak, itu belum. Memang kami sadar kami juga ingin Samarinda itu kelihatan rapi, kelihatan sejuk, ya ditunjang dengan warganya juga yang bahagia tadi Pak. Saya pengen kelihatan di depan mata kami itu indah, di depan rumah kami itu indah. Itu saya setuju dengan pembangunan, rencana pembangunan ke depan bapak-bapak pemimpin dari wali kota mungkin itu Pak ya, dari tata kota Samarinda. Saya senang sekali, saya setuju sekali tentang pembangunan itu. Cuma ini kan ada permasalahan warga-warga Pian yang tinggal di situ juga. Ini mau diapakan gitu. Itu sih menurut saya kebijaksanaan Bapak yang kami harapkan. Bijaksana dalam hal yang apa ya, solusinya untuk kami ini ya. Mungkin ada tambahan dari bapak-bapak, ibu-ibu ya, monggo. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Bu, Mbak Nem ngomong. Cerita biar Pak Lurah tahu. Iya, Mbak Nem cerita. Biar Mbak Nem cerita. Setelah terima surat, supaya Pak Lurah kan orang miskin juga dulu, ya. Jadi nanti kita sampaikan juga. Shooting. Ya. Ya. Ngomong aja Bu. Ngadeg cek kita. Cek kita Ayu nih. Saya ini banyak Pak. Nama ibu siapa dulu? Namanya. Mungkin 6. Sama RT Pak. 37. Oke, ngomong aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa Pak ini Pak? Cucu saya ini banyak Pak. Nanti ada tempatnya. Tinggal di mana Pak? Sekolahnya niki teng mriki niku Pak. Masuk Inggris mah. Nanti sekolahnya di sini. Nah terus kayak apa? Tinggal di mana saya ini? Tidak ada tempat nih. Kayak apa Pak? Jembu. Cerita aja Mbak Nem yang dirasakan apa? Oke. Ya, jenengan ngomong mawon barang. Musim jualannya di sini. Saya ini jualan serabe Pak. Nek pagi itu ya dapat 30, 20 terus ngingoi cucu Pak. Saya ini. Nah, damel nyewa rumah apa? Damel beli beras apa kayak saya ini Pak. Terus itu Pak, cucu saya ini banyak Pak, 11 Pak cucu saya ini. Tinggal di situ semua. Tinggal saya, ikut saya semua itu Pak. Cucu saya ini 11, nah terus angker teko Pak. Minta uang mak 2000 Pak saya ini ora cukup Pak. Mau tambah lagi nyewa rumah Pak. Ya apa sih nyewa rumah? Wong ndak punya tanah, ndak punya apa. Enggak solusinya loh Pak, itu saya ini Pak. Kayak apa ini, saya ini cucuku banyak Pak. Suami saya sudah meninggal Pak, karek saya sendiri ini.
diikuti tutu semua kayak itu Pak, banyak betul itu. Tahu ya? Ya. Ya. Siapa lagi? Lagi nanya. Apa-apa, artinya ada masukan kita catat nanti kita laporkan. Ya. Ada lagi? Ada yang disampaikan? Enggak apa-apa, Pak. Oke. Sementara kan. Cukup sementara kan. Ya, jadi sekali lagi saya maaf mungkin edaran saya membuat Bapak terganggu, tapi itulah saya sebagai petugas ya mau tidak mau harus melaksanakan itu. Saya minta maaf Bapak Ibu sekalian karena ya saya harus melaksanakannya. Namun nantinya kembali kepada pimpinan kami yang di atas. Nanti kami laporkan. Saya mohon kepada Bapak sekalian. Jadi saya akan mencoba nanti berbicara, namun hasilnya juga saya tidak bisa memutuskan. Karena apa? Saya bukan pembuat kebijakan. Karena ini adalah proyek nasional lewat DPR. Jadi nanti saya sampaikan kepada pimpinan kami apa yang hasil yang terjadi pada hari ini akan kita sampaikan. Masalah bagaimana jawabannya nanti kita tunggu aja nanti beritanya dari pimpinan kita yang di atas. Jadi saya maaf kepada Bapak Darno juga pada rekan, saya maaf juga. Mungkin Bapak bisa lebih ke Pak Wali berbicara atau ke Pak Camat, mungkin itu lebih abdul ya. Karena lebih abdul mungkin Pak Darno datang ke Pak Camat, ke Pak Wali, mohon gimana solusinya nih masyarakat kita yang ada di sini. Itu lebih ini mungkin lebih mantap lah mungkin ininya bahasanya. Apalagi Pak Darno saya pernah ketemu beliau waktu mengurus Kapoltek, saya lurah di sana Pak. Nah jadi itu saya dipanggil sama Pak Gubernur doang. Ya masalah itu saya bilang Pak saya tidak sama, saya sempat debat sama Pak Gubernur waktu dia mau perpanjangan. Nah itu dipanggil. Jadi saya tidak jamin Pak suara Bapak tempat saya bilang. Kenapa? Marah dia sama saya. Karena sampai sekarang perumahan Kapoltek itu tidak bisa dialihkan menjadi milik pribadi, HGB terus. Itu gimana ceritanya? Langsung dipanggil itu perlengkapan apa namanya, langsung dipanggil hari itu juga depan kita. Pokoknya Pak, insya Allah sebentar lagi di DPR sudah ada masalah, kata beliau. Nah itu saya sempat itu masalah Kapoltek itu. Jadi Pak Galip Ajis kayak itu orangnya. Nah itu kan orangnya vokal itu. Nah itu perwakal anunya itu. Nah jadi kepada Bapak sekalian, ibu juga sabar dulu Bu ya. Artinya kita berusaha. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Wali Kota ada jalan keluarnya. Itu mungkin mudah-mudahan Pak Darno nanti bisa berhubungan dengan Bapak Wali Kota, karena saya yakin beliau pasti dekat dengan Pak Wali, pasti tahu dengan Pak Wali karena itu. Mungkin ada lagi Pak? Terakhir dari saya Pak. Terakhir dari saya Pak. Mungkin terakhir dari saya Bapak, satu kami mohon maaf sudah merepotkan, tapi ini resiko sebagai aparat Pak. Karena kan kemarin waktu kami ketemuan malam itu pilihannya dua Pak, ke Pak Wali demo atau ke Pak Lurah. Karena yang buat edaran Pak Lurah, kemudian tempatnya juga deket Pak. Ya wes lah tadi jalan Pak ke sini. Dan gitu itu satu. Yang kedua saya percaya dengan Pak Lurah bahwa Bapak karena pernah jadi miskin seperti saya juga Pak, karena saya juga loper orang dulu Pak. Gelandang itu udah biasa di Citra mulai SD. Dan apalagi Bapak ketemu kita di Karpotek ya. Saya ketua komisi 1 Pak. Jadi kalau sudah urusan rakyat untuk tidur nyenyak itu tugas kita Pak. Dan kita tidak mau karena urusan kita itu kemudian rakyat nggak bisa bahagia. Betul Bapak Ibu ya? Intinya ngapunten Pak Lurah, sekali lagi mohon maaf. Saya nggak akan mempermalukan Pak Lurah karena Bapak adalah Bapak kita semua. Mohon disampaikan kepada Pak Wali sesuai dengan edaran Bapak tanggal 29 28 Februari 28 Februari untuk membongkar sendiri, dan pasti biasanya kebijakan itu kan dilanjutkan Pak. Begitu warga tidak bongkar nanti akan kirim mediasi, kirim satpol. Nanti satpol kirim pasti polisi nggak mau kirim tentara, biasanya gitu Pak. Kita tahu, tapi mudah-mudahan karena ini nyongsong pemilu Pak. Ini kemarin si ibu ini yang pegang handphone, ibu siapa namanya, Bu Afif, udah mau apa namanya, mau golput, padahal golput ya negara tidak rugi juga Pak. Gitu. Tapi kan sayang gitu loh Pak. Itu dua. Yang ketiga, kita berharap Pak Wali untuk tidak ngambil kebijakan apapun nanti sampai selesai jabatannya Pak, dan wali kota baru aja lah.
Kasihan Pak, nanti satu orang itu kalau sampai dikecewakan oleh beliau karena mereka itu orang susah Pak. Engkau matinya Pak Wali juga susah. Saya DPR 5 tahun Pak menghindari untuk bikin susah orang. Ini kan dunia hanya alat saja Pak. Sekali lagi Bapak tadi udah nyampaikan apa semua. Kita ini satu frekuensi aja kok Pak. Ini urusan pertanggungjawaban akhirat Pak ya, kepemimpinan itu kan gitu ya. Kami memaklumi kalau Bapak kemudian bikin surat, wes lah Pak. Kita anggap itu surat menurut kami nggak ada. Nanti tanggal 29, 28 tuh otomatis insya Allah keluarga aku ini juga nggak mungkin bongkar rumah Pak. Tapi tolong jangan juga dikirim Satpol PP Pak untuk bongkar-bongkar ke Mekso. Sekali lagi, nggih. Repot Pak, soalnya ini dulur semua. Gitu loh, apalagi pemilu Pak, nanti sampai presiden. Kalau APBN saya tahu ilmunya Pak. Ini program nggak akan turun kalau nggak diusulin Pak. Nggak ada urusan. Dan ini kalaupun program APBN kalau kemudian dalam waktu dekat nggak bisa dilakukan karena memang masalah sosial, ya kita tahu kok sistem anggaran itu Pak, ngerti kok kita. Jadi intinya Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas mohon untuk ini disampaikan pada Pak Wali Kota. Yang kedua Pak Babinsa, Pak Sinten Pak? Pak ini kemudian Pak Babin Kamtibmas. Pak Eko. Pak Eko, masuk Pak Eko, kemudian Pak Woko. Pak Woko itu dulu Babinsa lama jadi situ tadi. Iya. Jadi mohon izin Bapak bertiga bisa mungkin kadang-kadang malam Pak ngumpul teng langgar kan di hati warga sing apalagi dulu Bapak latar belakangnya orang miskin, Bapak cocok jadi wali kota ini. Tapi kalau Bapak jadi wali kota jangan main gusur-gusur ya. Amin. Kasihan Pak. Bapak udah punya modal itu untuk kemudian sing krisisnya untuk rakyat itu ngerti gitu loh. Jadi intinya Pak, Bapak Binsa juga Bapak Kapnis. Nanti kalau ada apa-apa Pak, kalau chaos Bapak dua juga dimutasi. Kalau dimutasi jadi Dan Ramil untuk Kapolsek nggak apa-apa. Kan gitu ya. Kalau dicari yang tempat paling susah kan repot juga gitu. Please, Pak Eko. Kita ini akan dukung semua Pak kan. Kebetulan kan saya ini kan arisan juga di situ tadi Pak sama Pak Lurah, Pak Binsa, Pak Kapnis, sama RT semua Pak. Jadi kita sama-sama izin Pak Lurah ini terakhir kali mohonlah main ke tempat dulur kami Pak. Kayak Mbak Num ini Pak kan. Ini mulai kemarin nangis Pak. Cerita sama saya berbeda. Tapi setelah kita ketemu kemarin malam alhamdulillah bisa senyum. 11 cucunya Pak, beliau jualan serambi sehari 20-30 ribu aja ya. Putune sulas. Sulas putune. Aku juga belum nanya bapak ibunya si cucu itu kemana kan gitu ya. Nah gitu Pak, jadi mohon izin Pak mungkin sekali waktu supaya hati Bapak juga bisa lembut. Bukan sekedar bikin surat, betul Bapak Ibu ya? Oke, mohon maaf Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak Kaptibmas dan semua. Uji ini kan soalnya saya nih Pak. Insya Allah aman kalau ada saya Pak, insya Allah kita sama-sama nanti cari solusi lah. Nanti juga bagaimana, jadi kan laporkan dulu lah ke Pak Wali. Kalau ada Bapak, Pak Wali bisa telepon saya kok. Apalagi beliau istrinya juga mau maju DPR provinsi toh Pak ya. Nah, paham aja kalau digusur-gusur gini bisa nggak terpilih itu Mbak Puji itu. Gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak boleh melukai Pak, nggak boleh. Siapa tahu mereka juga mau milih Mbak Puji kan ya? Itu. Tapi kalau mau milih kesana ini Pak. Mungkin demikian Pak Lurah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sementara cukup Pak ya. Insyaallah nanti kami melaporkan ke surat. Nah itu surat edaran kan sudah berlalu. Sudah berlalu ya. Itu ya. bahkan dengan surat edaran itulah bapak-bapak datang ke sini kan. Nah kan Iya. ada itu kan bapak datang ke sini. Nah, kan itu. Diundang dulu sama Pak Lurah. Ya itu nanti berdasarkan surat itu juga adanya ini langsung hasilnya ada pertemuan kami laporkan ke camat. Nanti camat menindaklanjuti ke tingkat selanjutnya. Apakah nanti saya dipanggil Pak Wali? Saya itu tidak pernah 8 tahun Pak saya jadi lurah, tidak pernah saya ngadap Pak Wali. Tidak pernah saya tidak minta apa-apa sama Pak Wali. Paling-paling salaman kalau ada acara aja. Kalau datang itu saya tidak pernah. Karena saya paling anti minta jabatan, itu anti bagi saya. Anti bagi saya. Teman-teman, saya jabatan, enggak. Saya kalau minta enggak, tapi kalau diberi kepercayaan akan saya laksanakan dengan maksimal. Itu prinsip hidup saya. Mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Amin. Mari kita berdoa aja nanti bersama-sama di rumah berdoa ya Allah mudah-mudahan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Kemudian yang ini. Mungkin demikian Pak ya. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sama Pak Lurah Pak. Iya. Salaman Pak, salaman Pak. Salaman Pak. Karena beliau bapak kita. Oke. Nah, itu yang bikin tempe siapa? Ini warga Gang Rahmat sudah ketemu Pak Lurah. Pak Lurahnya orang miskin ya sama-sama dengan kita.
Mudah-mudahan ada solusi. Nah, lihat ini. Gerbok langsung dicuci. Iya. Kacang itu, waduh. Makanya saya sudah mengatakan. Itu Babinsa, Babin Kaptipmas. Ini pertemuan warga Gang Rahmat Jalan Perniagaan Samarinda yang mau digusur oleh Pemkot Samarinda. Mungkin itu. Mudah-mudahan ada solusi konkret dan selesai.